Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bertemu kembali bersama Ibu di channel Guruku. Halo anak-anak kelas 5, apa kabar dengan kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Pada video pembelajaran kali ini kembali Ibu akan melanjutkan Matematika kelas 5 Kurikulum Merdeka halaman 12, yaitu pada bagian bab 2 tentang pengukuran per kuantitas unit. Baiklah, sebelum memulai, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Pada jam pelajaran olahraga selama 5 minggu berturut-turut, anak-anak kelas 5 berlari mengelilingi lapangan sekolah mereka. Hal tersebut dilakukan untuk mempersiapkan diri menjelang lomba maraton. Yosef dan Kade membuat tabel berapa putaran yang mereka lalui ketika berlari pada setiap jam pelajaran olahraga selama 5 minggu. Baik, di sini ada tabel ya. Perhatikan banyaknya putaran yang dilalui Yosef. Pada minggu pertama Yosef melakukan putaran 9 kali ya, kemudian minggu kedua 7 kali atau 7 putaran, minggu ketiga 11 putaran, minggu keempat 6 putaran, minggu kelima 7 putaran, sehingga total putaran seluruhnya selama 5 minggu yaitu 40 putaran. Kemudian banyaknya putaran yang dilalui Kade. Pada minggu pertama Kade melakukan putaran 10, kemudian minggu kedua 8, minggu ketiga 6, minggu keempat 12. Sehingga total seluruh putarannya ada 36. Kade melakukannya selama 4 minggu. Baik, untuk ke halaman berikutnya, di sini ada tantangan 12 sama dengan kotak dibagi kotak. Nah, ini boleh misalnya di sini dikalikan ya, 12 dikalikan 2 itu 24. Karena ini pembagian maka cara mencarinya dikalikan 2 atau dikalikan bilangan apa saja. Maka karena tadi dikalikan 2 berarti di sini dibagi 2. Ya, jadi 24 dibagi 2 sama dengan 12. Baik, selanjutnya perhatikan kembali gambar berikut ini. Nah, di sini ada anak yang mengatakan, aku akan melakukan yang terbaik dalam lomba maraton ini. Yosef berlatih selama 5 minggu berturut-turut dan Kade beristirahat 1 minggu terakhir, yaitu minggu kelima, sehingga hanya berlatih selama 4 minggu. Siapa yang memiliki persiapan yang lebih baik? Perhatikan apa yang diucapkan oleh Cia dan Yosef. Jika kamu melihat total putaran, Yosef berlari lebih banyak. Apakah kita dapat membandingkan total putaran jika banyaknya minggu tidak sama? Kemudian di sini Yosef mengatakan, jika Kade tidak beristirahat di minggu terakhir, berapa banyaknya putaran yang berhasil dilaluinya? Kemudian jika Kade berhasil melalui 4 putaran di minggu kelima, maka total putaran yang dilalui adalah 40 putaran, sama dengan total putaran Yosef. Kata jika dan maka ini digunakan ketika sesuatu dimisalkan atau diperkirakan. Kata ini sering digunakan dalam matematika ketika kondisi sesuatu akan diubah-ubah untuk mendapat kesimpulan.
Di sini ada nomor 1 nilai rata-rata. Jika Yosep dan Kadek berlari dengan banyak putaran yang sama setiap minggu, berapa banyak putaran yang dilalui setiap minggu tersebut? Nomor 1, jika kita misalkan Yosep berlari sebanyak 40 total putaran selama 5 minggu dan menempuh jumlah putaran yang sama setiap minggu. Berapa banyak putaran yang dilalui setiap minggu tersebut? Oke, di sini ada 40 putaran ya totalnya. Kemudian minggunya ada 5 minggu. Berarti boleh langsung dibagikan ya. 40 dibagi dengan 5 itu sama dengan 8. Atau bisa digambarkan seperti pada gambar berikut ini ya. Nah, di sini adalah putarannya. Di sini ada putaran dari 0 sampai dengan 12. Kemudian di bawahnya ini minggunya. Minggu pertama, minggu kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Perhatikan, minggu pertama ini ada 9 putaran ya. Agar menjadi rata-rata, menjadi nilai rata-rata, maka tadi diketahui bahwa 40 dibagi 5 itu kan 8. Berarti di sini kelebihan 1, maka boleh dipindah ke sini 1. Nah, yang ini ada 11, berarti kelebihan 3 ya. Ini boleh diisi ke sini 2 dan ini 1. Jadi di sini menjadi 8 semua ya. Nah, itulah yang disebut dengan rata-rata. Jadi hasilnya seperti ini 8, ini juga 8, ini 8, ini 8. Jadi rata. Nah, ya sama. Jika kita misalkan Kadek berlari sebanyak 36 total putaran selama 4 minggu dan menempuh jumlah putaran yang sama setiap minggu, berapa banyak putaran yang dilalui setiap minggu tersebut? Nah, di sini kan tidak sama ya, tidak sama putarannya, maka akan dibuat sama. Kita lihat di sini totalnya 36 putaran, boleh dibagi dengan 4 ya. 36 dibagi 4 itu kan berarti 9 ya hasilnya. Jadi rata-ratanya 9. Berarti ada yang dipindah ke sini ya. Kalau 9 berarti yang ini lebih 1. Maka bisa diisi ke sini. Oke. Kemudian yang ini, minggu keempat ini ada 12 ya. Ada 12 berarti ada kelebihannya 3 ya, berarti boleh dipindah ke tempat ini 1, 2, 3. Oke, jadi di sini menjadi 9 ya. 9, 9, 9. Artinya 9 putaran. Nah, oke ya, ini bisa dikatakan ini adalah unit minggu ke-1, ini unit minggu kedua. Siapakah yang berlatih lebih banyak? Tentunya yang lebih banyak itu adalah Yosep ya, karena Yosep melakukan latihan selama 5 minggu. Nah, kita selesaikan 14 sama dengan kotak dibagi kotak. Jadi ini boleh dikalikan 3 ya. Jadi 14 dikalikan 3 itu 42. Maka di sini harus dibagi 3. Oke, 3. Jadi 42 dibagi 3 itu sama dengan 14. Atau boleh juga di sini misalnya 14-nya dikalikan 2 menjadi 28. Maka di sini dibagi 2. Jadi 28 dibagi 2 sama dengan 14. Proses untuk membuat pengukuran dari ukuran berbeda menjadi pengukuran baru dengan ukuran yang sama disebut rata-rata. Di sini ada nomor 2. Ada jus buah dalam kotak-kotak berikut ini. Nah, ini yang dinamakan unit ya, unit.
ke-1, unit ke-2, unit ke-3, unit ke-4. Unit ke-1 berisi 4 DL, yang kedua ini 2 DL, ini 1 DL, dan ini 5 DL. Nah, akan dibuat rata-rata ya. Ayo buat rata-rata dari jus buah tersebut sehingga setiap kotak memiliki volume jus yang sama. Caranya bagaimana? Memindahkan jus dari kotak yang volumenya lebih banyak ke kotak yang volumenya lebih sedikit. Oke, caranya memindahkan jus dari kotak yang volumenya lebih banyak ke kotak yang volumenya lebih sedikit. Ya, sebelumnya harus kita tambahkan dulu di sini 4 DL ditambah 2 DL ditambah 1 DL ditambah 5 DL. Nah, jadi di sini hasilnya 12. Lalu dibagi dengan 4 unit ini ya. Dibagi dengan 4 unit. Nah, jadi 12 dibagi 4 sama dengan 3 atau 3 DL. Jadi di sini nantinya ya akan dibuat rata-rata 3 semua. Nah, ini ada kelebihan 1, boleh pindah ke sini 1. Di sini ada kelebihan 2, jadi bisa dipindah ke sini ya, sehingga yang ininya menjadi 3. Bagaimana menurut ide Yosef? Menuangkan jus bersama-sama, ini dituangkan bersama-sama, membagi jus dengan volume yang sama ke setiap kotak. Jadi volumenya di sini ada 3 ya. Nah, di sini tandanya ada 3 baris. 1, 2, 3. Ayo berpikir bagaimana cara menghitung pengukuran rata-rata. Nah, seperti Ibu jelaskan di depan tadi, berarti harus ditotal dulu ya. Jus dalam kotak tadi. Nah, di sini ada 4 kotak, 2 kotak, 1 kotak, dan 5 kotak ditambah, kemudian dibagi dengan banyaknya kotak atau banyaknya unit ya. Nah, di sini akan menghasilkan rata-rata. Nah, berarti ini kalau ditambahkan 12, 12 dibagi 4 itu adalah 3. Jadi di sini 3 ya. Bilangan atau pengukuran yang merupakan rata-rata dari beberapa bilangan atau pengukuran disebut nilai rata-rata. Jadi rumusnya nilai rata-rata sama dengan jumlah totalnya dibagi dengan banyaknya unit. Nah, di sini ada kotak kali kotak sama dengan 15. Iya, jadi 5 kali 3 itu sama dengan 15. Atau boleh juga dibalik ya. Sini 3 kali 5 sama dengan 15. Ini bagian 3. Manakah di antara 2 ayam tersebut yang menghasilkan telur paling berat ketika dijumlah? Bandingkan dengan menghitung berat rata-rata dari telur tersebut. Telur ayam yang pertama dan telur ayam yang kedua. Nah, ayam pertama ini menghasilkan telur 6, masing-masing mempunyai berat yang berbeda. Maka cara untuk menghitung rata-ratanya berarti di sini ditambahkan ya, ditambahkan beratnya totalnya menjadi 342. Kemudian dibagi dengan 6. Karena di sini ada 6 telurnya. Sama dengan 57 ya, 57 gram. Berarti rata-ratanya 57 gram. Yang ini juga sama, ditambahkan semuanya. Ya, kalau ditambahkan menjadi 392 dibagi dengan 7 karena di sini telur ayamnya ada 7. Hasilnya adalah 56. Jadi ini adalah rata-rata dari telur ayam yang ini, dan ini adalah rata-rata dari telur ayam yang ini. Jika menemukan sesuatu yang tidak mungkin untuk dinyatakan dengan bilangan desimal,
misalnya jumlah buku. Kamu tetap dapat menghitung nilai rata-ratanya dan dapat dinyatakan dengan bilangan desimal. Nomor 4, tabel di bawah ini menunjukkan jumlah buku yang dibaca oleh 5 orang siswa pada bulan Agustus. Berapa banyaknya buku rata-rata yang dibaca oleh kelima siswa tersebut? Perhatikan tabel ini, jumlah buku yang dibaca. Ya, Yosep membaca 4 buku, Kadek membaca 3 buku, Cia membaca, berarti ini 0 artinya dia tidak membaca. Kemudian Dadang membaca 5 buku, Yosep membaca 2 buku. Ini kalau dijumlahkan, ya, dijumlahkan ini sama dengan 14. 14 dibagi dengan 5. Mengapa 5? Karena di sini anaknya ada 5. Jadi hasil baginya adalah 2,8 buku. Bahkan untuk sesuatu yang tidak mungkin untuk dinyatakan dengan bilangan desimal, misalnya banyaknya buku, nilai rata-ratanya dapat dinyatakan dengan bilangan desimal. Ini bilangan desimal ya, ada komanya. Rata-rata. Dalam bahasa Indonesia, rata-rata berarti hampir sama atau berimbang jumlahnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke halaman berikutnya dengan cara menyelesaikan soal ini. 16 sama dengan kotak dibagi kotak. Berapa kira-kira? Iya, 32 dibagi 2. Boleh ya, itu hasilnya 16. Atau 16 itu 48 dibagi 3.